Nggak pantas lagi hidup kita di tubuh yang berdosa. Yang pantas adalah menyerahkan tubuh ini kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Bagaimana mau dipakai oleh Tuhan? Mau jadi penginjil? Bukan. Boleh nggak kita menggunakan waktu untuk melayani Tuhan? Apa itu? Semua bagian dari tubuh kita. Boleh nggak kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Senjata kebenaran buat apa ya? Kan, supaya kita hidup benar. Supaya kita hidup benar. Saya baru bilang tadi, ada ajaran yang salah, tapi sikap hidup benar. Ya kan? Ajaran Taurat salah toh. Tapi hidup, kalau orang lihat kan hidup kan benar kan? Dia nggak melakukan ini, dia nggak, kan bagus banget. Ya kan? Tapi apa orang hidup di Taurat itu akan bicara begini? Dosamu sudah diampuni karena Tuhan Yesus. Enggak. Mereka akan hidup benar, hidup baik, tapi tidak mau digunakan hidupnya untuk bicara tentang Yesus sudah mati dan bangkit untuk keselamatan manusia. Enggak kan? Coba kita lihat. Ibu-ibu boleh pernah lihat. Nah, aduh bagus sekali dia hidup. Gerejanya bagus sekali. Mereka saling mengasihi. Pertanyaannya, apakah mereka bicara tentang Yesus? Yang adalah juru selamat. Apakah mereka bicara tentang Yesus yang mengampuni dosa? Tadi malam saya PA dengan anak yang baru. Jadi dia lagi PA, dia sendiri, dia pakai speaker supaya keluarganya tuh dengar. Nah, jadi setiap kali PA dia seperti itu. Karena minggu lalu saya tanya ke dia, namanya Billy. Billy, saya tidak kenal dia, kita baru ketemu di situ. Saya tanya Billy percaya Tuhan Yesus? Sampai sekarang sih iya Pak, katanya. Billy tahu nggak bahwa Billy sebenarnya orang berdosa dan tidak bisa apa-apa? Iya sih. Billy tahu nggak kalau orang berdosa itu masuk neraka? Dia langsung diam. Tapi Pak, saya dengar-dengar Tuhan itu baik, katanya. Lalu saya bicara tentang keselamatan. Lalu saya tanya ke dia, Billy, pernah nggak saya cerita bagaimana saya berdoa terima Yesus? Apakah Billy mau percaya Yesus? Dan dia bilang, mau Pak, secepatnya. Maka tadi malam dia bilang, saya sudah bicara Pak dengan kakak-kakak saya, karena dia anak paling kecil. Saya bicara dengan ponakan saya, kita semua mesti percaya Yesus yang sudah mengampuni semua dosa kita. Saya bilang, kamu sudah dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Ya kan? Tetapi ada orang yang pengajaran yang salah, termasuk di gereja ya, di pengajaran yang salah. Benar hidupnya di kalangan mereka, tapi tidak benar di kalangan atau dalam hubungan dengan orang lain. Bisa ini enggak? Saya tidak bermaksud menghakimi orang. Saya cuma mau bilang, ketika ada orang yang mengajar benar di kalangan mereka sehingga bisa salaman cuma di antara mereka. Ya kan? Ketika dengan orang lain, tidak. Ya, berbagi di kalangan mereka, tapi di luar tidak. Itu ajaran apa? Bukan ajaran Taurat. Mereka tidak mengajarkan Taurat. Mereka mengajarkan kasih karunia, iya. Tapi kenapa sikap hidup seperti itu? Mereka ternyata mengajarkan tentang Taurat, bahkan mungkin ekstrim kali ya. Siapa bilangnya saya? Mari kita baca dari Roma sampai Filemon aja. Ya, pernah ya kita diskusi itu kan? Kan berarti kan mengajarkan kasih karunia itu, Injil kasih karunia kan? Tapi coba lihat sikap hidupnya, kenapa jadi salah? Menghakimi ya saya? Enggak, saya tidak menghakimi, tidak ingin saya menghakimi. Saya cuma mau bilang, ada pengajaran yang seolah-olah benar, lihat ini kata-kata saya, ada pengajaran yang seolah-olah benar, tetapi menimbulkan kesaksian hidup yang tidak benar. Ada pengajaran yang seolah-olah benar, juga mengakibatkan kehidupan yang seolah-olah benar. Bahkan ada pengajaran yang salah, tetapi dapat mengakibatkan kehidupan seperti benar. Nah, yang paling bahaya adalah mengira pengajaran benar, tetapi mengakibatkan sikap hidup salah. Pengajaran yang seolah-olah benar dan mengakibatkan sikap hidup yang salah. Bahaya. Bahaya. Tolong baca-baca Alkitab. Ya. So kalau baca Alkitab tiap hari pasti ada pemahaman yang Tuhan kasih. Oh iya ya, seperti ini ya. Oh begini ya. Pasti seperti itu. Nah, ibu-ibu, semakin kita belajar, kita akan semakin tahu kita tidak tahu.
Semakin kita baca Alkitab, semakin kita akan, oh begini ya, oh begini ya. Dan yang hati-hati adalah, ada banyak yang kita lupa kalau kita banyak tahu. Karena kita tidak berbagi. Itu otak itu sama, yang saya selalu bilang, otak itu sama dengan gudang. Kalau ada informasi kita masukin. Informasi baru lagi kita masukin. Jadi dia bertimbun, jadi ada di sini. Nih. Tahu nggak kalau kita nggak keluarkan, yang di bawah ini nggak bisa keluar. Karena tertimbun oleh informasi yang baru. Sehingga kalau kita tidak mengalirkan apa yang kita tahu dari Tuhan, kita menjadi laut mati. Kita menjadi orang yang susah sekali. Makanya, iya apa ya? Karena tidak terbiasa mengeluarkan apa yang kita punya. Itu masalahnya. Yaitu banyak kali kita banyak membaca, banyak tahu, tapi dipendam. Sehingga untuk mengeluarkan informasi yang di bawah ini sangat sulit. Karena terhalang oleh informasi-informasi yang lain. Maka sebaiknya kalau kita tahu tentang sesuatu, bagikanlah kepada orang lain. Paling kurang tulis, Ibu. Paling kurang dicatat. Nanti setelah itu baca lagi. Oh iya ya, saya pernah begini. Paling kurang seperti itu. Tapi kalau kita ada hal baik, lalu kita tutup dengan informasi-informasi yang buruk di atas, hati-hati. Karena nanti yang akan keluar itu adalah semua yang buruk. Maka di sini dia bilang, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu. Nih, salah satu ini. Pikiran. Serahkan pada Tuhan, supaya diganti Tuhan yang baru setiap hari. Bukan cuma berkat. Dulu kan saya bilang, kalau kita punya berkat, kita bagikan kepada orang lain, Tuhan ganti dengan berkat yang baru. Dan itu kan populer banget itu, populer sekali itu. Ada berkat, kalau kita terima berkat dari Tuhan, kita bagikan kepada orang lain, supaya Tuhan selalu beri berkat yang baru. Berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Kan itu yang saya bilang, itu juga firman Tuhan bilang. Sekarang saya mau bilang, kalau kita punya pengetahuan tentang Tuhan, kalau kita memahami firman Tuhan, bagikan kepada orang lain, karena berkat baru akan muncul tiap hari. Berkat itu bukan jasmani, tetapi berkat-berkat rohani, supaya Tuhan memakai kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Senjata itu, tiap hari mereka bersihin, ya kan? Dikasih minyak, kan gitu kan? Dan memang mesti pakai latih, kalau enggak karatan. Ya enggak? Anak Tuhan sudah lama tapi enggak pernah mau dipakai oleh Tuhan, itu anak Tuhan karatan. Ada anak Tuhan yang sudah lama jadi anak Tuhan, bangga sekali, dulu kami, dulu saya, dulu bla bla bla, tapi tidak pernah mau dipakai oleh Tuhan, karatan. Kalau di tentara itu, setiap saat mereka mesti bersihkan itu kan. Itu menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita akan berat ke depan. Saya tahu para penatua ini mereka akan kesulitan. Karena kata Ibu Shirley, yang jadi penatua ini pencinta-pencinta cucu. Saya bilang, benar juga ini opa dua ini. Nah ini terpaksa itu anak-anaknya akan menderita karena oma dan opa ini akan pukul pantat ini. Opa maju. Opa bilang cucu, ada anaknya yang ngurus, maju. Gitu kan? Saya kasihan, makanya waktu dibilang nama, saya langsung terbayang cucunya. Alexa. William Acilaka ini. Karena itu berat. Iya kan? Saya mau bilang mengundurkan diri, saya baru bilang silakan. Takut saya, tapi Tuhan. Saya mau berdoa, Tuhan, saya mau bilang, Tuhan jangan pilih mereka berdua, kasihan mereka berdua nanti. Tapi bagaimana ya? Ada yang satu dia bilang begini, anaknya di Singapura, di Australia lagi. Lalu dia bilang ke saya, Pak Soni kalau bisa saya penasehat aja. Kepilih. Yang anehnya 33-20 coba itu. Ya kan? Ketuanya 20, sekretarisnya 20 orang. Yang benar juga 20, kok bisa ya? Bisa. Terus saya bilang, nanti jadi koordinator ini, jadi diaken. Ini belum tahu ini, kalau menjadi diaken dia pikir kayak cuma yang penting kirim SMS ini. Enggak, Ibu. Diaken itu kalau ada orang sakit, dia pergi. Diaken itu kalau ada orang bermasalah, dia pergi. Ini mau mengundurkan diri kok ini. Jadi, gimana? Saya sedih, saya duduk di sini semua sudah pada pulang, saya bilang ke Ibu Yosi, kasihan mereka. Ya. Mereka akan berjuang habis-habisan. Mereka akan, tidak mudah. Di rumah aja susah kan, Oma? Iya kan?
Di rumah aja susah. Yang sampai pinggang oma sakit gara-gara angkat air. Jadi opa mesti di situ. Lalu tiba-tiba begini, opa kita mau ada pertemuan ini. Aduh. Ya opa, yang pilih 20 orang. Terpaksa tinggal mau bilang yang 20 coba tolong tunjuk tangan. Kalian jemput itu. Jangan pilih serang-serang, ya kan? Setelah orang yang dipilih bermasalah, pakai ayat. Ini harus dong, mesti giat melayani. Lah, lo kan yang pilih. Tahu nggak? Yang pilih itu yang mesti lebih keras bekerja kan? Iya kan? Dia kok yang pilih, dia yang suruh. Ya, jadi bukan main-main ini ke depan. Saya lihat mereka bertiga sampai makan kacang di depan, saya perhatikan, ketawa-ketawa terus ini. Habis ini baru mulai mikir, aduh gedung tinggal berapa juta ya? Nah lo, aduh, kasihan ya. Tapi siapa yang pilih ini masalahnya. Makanya saya bilang kemarin, nggak usah bikin pemilihan. Nggak bisa Pak, ini sudah masa berakhir. Semangat sekali, karena yakin nggak mau kepilih. Yang yakin nggak mau kepilih itu bilang, nggak usah katanya. Kau mesti bikin pemilihan. Nah, secepatnya Pak. Sudah. Dalam hati saya yang mau tunjuk itu Tuhan, bukan saya. Waktu mulai muncul nama-nama, bilang, ya aduh, ya. Pas 23 sama. Saya nggak tahu tuh jadi anggota berapa, tapi rasanya sama kayaknya. Kalau dijumpa. Pokoknya begitu. Aduh. Tapi saudara, ibu, kalau tidak menyerahkan diri untuk dipakai sebagai senjata kebenaran, berdiam diri itu sama dengan menyerahkan diri untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Mari kita berdoa.